Bismillahirrahmanirrahim. Maka perlu bagi kita untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Biasanya kan kalau panjenengan mau kedatangan tamu, tamunya itu tamu yang spesial lah, istimewa. Apa yang kita lakukan? Pasti kan kita akan mempersiapkan diri. Yang mau datang ini adalah tamu, ya. Enggak usah tamu terlalu istimewa, misalkan besan mau datang misalkan, ya. Ya, itu kan kita sudah siap-siap. Atau tamu siapa saja, apalagi tamu yang kalau kemarin kan Presiden Turki ya datang ke Indonesia, Erdogan itu. Ya apa sambutannya? Ya, menyambut tamu negara itu, ya. Wah, luar biasa. Ini kita mau kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan yang kedatangannya, ya. Kalau sahabat dulu ada yang berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, itu sudah berdoa. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Ramadan masih kurang 6 bulan. Mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau masukin gimana? Mengalir saja Pak ya kita ya. Terus pokoknya besok Ramadan poso gitu ya. Kalau sahabat dulu itu sampai ada yang begitu, ya Allah, pertemukan dengan, khawatir tidak ketemu dengan Ramadan. Padahal Ramadan masih kurang 6 bulan ya. Nah, begitu ya. Kalau kita paling tidak ya pernah lah kita berdoa kepada Allah mulai bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya, mulai bulan Rajab ya, wa Sya'ban wa balikna Ramadan, begitu ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan. Ya, begitu. Nah, ini bulan yang betul-betul istimewa, bulan yang mulia ya, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya ya sebagai mukjizat terbesar yaitu Al-Qur'an. Maka kita mempersiapkan diri. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah bekal ilmu ya. Jadi para ulama itu memberikan nasihat-nasihat ya. Nasihat-nasihat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ya. Tarhib ya, Ramadan itu. Maka di antara yang paling penting, yang paling utama adalah yaitu bekal ilmu ya. Ini bekal yang paling utama supaya apa? Ibadah kita itu mendapatkan manfaat yang besar ya. Kita bisa mendapatkan faedah yang besar, tidak sia-sia datangnya Ramadan itu. Ada satu nasihat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu ya. Jadi kata beliau, man abadallah bi ghairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu, maka ia akan membuat banyak kerusakan daripada mendapatkan kebaikan. Artinya apa? Kerusakannya itu jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Bagi orang yang beramal ya, beribadah kepada Allah tanpa ilmu ya. Contohnya bagaimana? Misalkan ini ya. Ini contoh ya, kalau orang beramal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW meminta izin kepada beliau ya. Ingin menziarahi ya kedua orang tuanya, mau ziarah ya, ziarah kubur ya. Ini sudah di Madinah ya. Rasulullah SAW bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada akhirat ya. Dalam riwayat yang lain akan mengingatkan kepada mati ya. Jadi hikmahnya kita ziarah kubur itu akan ingat kalau kita akan mati ya. Atau kita akan ingat kampung akhirat nanti ya. Nah, dari sini ya, maka hukum larangan ziarah kubur itu dihapus ya. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah ya. Maka ziarah kubur ini termasuk diantara sunnah Nabi SAW ya.
Tujuannya apa? Tujuannya untuk menikmati dan mengingat kampung akhirat. Tetapi ketika kita berziarah kubur, itu kan ada apa? Ada aturan, ada adab-adabnya. Apa yang harus kita kerjakan di situ? Kalau ini kita tidak tahu, ya, maka yang terjadi kerusakannya lebih besar. Ya. Kalau orang ngerti, dia masuk kuburan, dia akan memberi salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, nasallallahu lana walakumul afiyah. Ya. Jadi mendoakan kepada penghuni kubur dari golongan kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, dan kami insyaallah akan segera menyusul kalian, ya. Dan kami minta ampun pada Allah untuk diri kami dan juga diri kalian, ya, begitu. Setelah itu masuk, ya. Karena dia ini ngerti, maka dia tidak akan melangkahi kuburan. Tidak akan menginjak-injak kuburan, tidak akan berdiri di atasnya dan tidak akan duduk. Ya. Dia akan mencari sela-sela. Ya. Misalnya makamnya ada di tengah, maka dia akan lewat mana ada sela-sela di situ lewat. Ya. Kemudian barulah dia sesampai di makam, ya, kuburan, ya, orang tuanya mungkin kakek neneknya atau saudaranya, barulah dia berdoa kepada Allah, memintakan ampunan untuk orang yang ada di dalam kuburan tadi itu. Ya. Mintakan ampun, mintakan rahmat, kasih sayang, mudah-mudahan amalnya diterima, alam kuburnya itu diluaskan, diterangi dengan cahaya dan lain sebagainya. Nah, itu kalau ngerti, ya. Tapi kalau tidak mengerti, ya, mungkin masuk ke dalam kuburan, dia tidak akan mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Ketika menuju lokasinya, mungkin dia akan melompat, ya, menginjak kuburan, melangkahi, ya. Mungkin ada yang berdiri di atasnya, mungkin ada yang duduk, ya. Padahal itu peringatannya keras dari Nabi SAW. Tidak boleh kita duduk di kuburan, ya. Karena kalau seseorang itu, ya, duduk, ya, di bara api, ya, sehingga tembus, ya, kainnya sampai ke kulitnya, itu masih lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan saudaranya. Ya. Tapi kalau tidak ngerti adab-adabnya ketika ke kuburan dan lain sebagainya, banyak itu kita lihat, ya, banyak orang-orang yang melangkahi kuburan, berdiri di atasnya, duduk dan lain sebagainya. Tapi yang lebih parah lagi, ya, kalau sampai orang itu curhat kepada penghuni kubur, ya, curhat, ya, Pak, Bu, ya, LPG sulit, ya. Curhat kesulitan-kesulitannya, tidak boleh seperti itu, ya. Yang betul bagaimana? Ya, kita memintakan ampunan, mendoakan agar diberikan rahmat, ya, dimaghfirah, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh saja. Ini apa saja, ya. Beribadah kepada Allah kalau tidak dengan ilmu, maka kerusakannya lebih besar. Misalkan kurban. Kurban itu kan ada syarat-syaratnya hewannya, ya. Tidak boleh cacat, tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh sakit, harus mencapai umurnya, ya, umur yang sah untuk dikorbankan, ya, musinnah, ya. Kalau kambing umur 1 tahun, kalau sapi 2 tahun dan seterusnya. Kalau tidak ngerti nanti pokok nyari yang besar, yang gemuk, ya, murah, ya, begitu. Padahal umurnya belum memenuhi syarat, misalnya. Itu tidak boleh, ya, seperti itu. Jadi begitu juga dengan ibadah puasa Ramadan ini. Ibadah puasa Ramadan ini, kalau seseorang tidak mengerti, tidak tahu hukum-hukum tentang puasa, maka bisa jadi puasanya itu akan rusak. Puasanya akan rusak karena tidak mengerti, ya, seperti itu. Tidak tahu sunnah-sunnah puasa, ya, atau sunnah-sunnah yang mesti dikerjakan oleh orang yang berpuasa Ramadan, maka dia akan kehilangan keutamaan yang sangat besar. Sunnahnya orang yang berpuasa itu diantaranya adalah ketika dia ini berpuasa, itu dia banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kata Ibnu Katsir rahimahullah itu mengatakan tidaklah Allah menyelipkan ayat-ayat doa, ya, di dalam ayat-ayat tentang puasa Ramadan itu, melainkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak usah puasa Ramadan, puasa biasa saja. Karena dalam hadis disebutkan ada 3 ya. Orang yang doanya itu akan dikabulkan Allah. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka, doa orang yang musafir itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa orang yang terdolimi, ya, orang yang didolimi, itu doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa sampai berbuka. Apalagi ini puasa Ramadan, ya. Kan Allah menyelipkan ayat doa itu di antara ayat-ayat puasa Ramadan. Ya. Ayatnya nanti akan sering dibaca, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ayyaman ma'dudat, ya. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin, terus ya. Nanti akan ketemu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah, jawablah, aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ya. Maka penuhilah seruanku. Ya, fal yastajibu li wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ya, seperti itu. Jadi itu akan dilakukan oleh orang yang berpuasa kalau dia mengerti, ya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sedang dalam keadaan siam tadi itu, ya. Tidak mengerti bahwasanya maksiat akan merusak puasa, maka nanti bisa jadi orang itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya. Nabi pernah mengingatkan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Lapar dan haus saja dapatnya. Kenapa? Ya mungkin pada saat dia puasa memang tidak makan, tidak minum, menghindari apa yang membatalkan puasa, tetapi dia mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa merusak ibadah puasanya. Contohnya apa? Contohnya adalah perkataan dusta. Jadi Nabi pernah mengingatkan, ya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak butuh dengan puasanya orang yang hanya meninggalkan lapar dan meninggalkan makan dan minum saja. Nah, ini bahaya, ya. Kalau sampai orang berpuasa tapi masih berdusta, berbohong, maka Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya. Dia sudah melaksanakan kewajiban puasa, puasanya tidak batal, ya, tidak perlu mengganti, mengqadha, ya, kewajibannya sudah gugur, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh dengan puasanya orang yang hanya meninggalkan makan dan minum saja. Berarti ketika kita sedang berpuasa tidak boleh kita berbohong, berkata kotor, keji, ngerasani orang, adu domba, membuka aib, memfitnah dan lain sebagainya. Itu bisa merusak daripada ibadah puasa yang dilakukan. Ya, maka disinilah pentingnya ilmu, ya, pentingnya ilmu, ya. Dan apa misalkan ketika seseorang itu berpuasa, misalkan sunnah-sunnahnya apa? Di antaranya misalkan Rasulullah SAW itu kalau sahur, beliau senangnya mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya bukan jam 12, jam 1, jam 2 gitu. Sahurnya itu kalau kira-kira subuh jam 4, ya setengah 4 lah. Cukup makan 1,5 jam, Bu, ya. Makan sahur setengah jam cukup? Cukup ya, insya Allah, ya. Oh, lihat lauknya. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu biasanya mengakhirkan sahur, ya. Dan beliau juga pernah mengatakan sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma, ya. Kalau jenengan punya kurma, makan kurma, ya. Dan kalau suka, ada yang tidak suka kurma, kadang-kadang terlalu manis Pak Ustadz, ya. Tidak bisa saya mah, ya, tidak apa-apa, ya.
Tapi Rasulullah pernah mengatakan sebaik-baik makanan sahur itu adalah kurma. Begitu pula nanti saat berbuka, Rasulullah SAW itu menyegerakan berbuka. Ya, jangan ditunda-tunda. Rasulullah tidak pernah sholat maghrib sebelum berbuka. Ya, jadi kalau sudah masuk matahari sudah terbenam, masuk azan maghrib, maka beliau segera berbuka. Ya, berbuka yang pertama dengan apa? Dengan rutop, dengan kurma basah. Kalau tidak ada rutop, dengan tamar, ya, yaitu kurma kering. Ya, di Embong Arab banyak. Ya. Sekali lagi kalau ada dan kalau suka, ya, begitu. Kalau tidak ada kurma tadi, maka Rasulullah SAW minum beberapa teguk air. Jadi pertama itu air putih, Bu. Ya, beberapa teguk. Ya. Harus setelah itu berdoa. Dhahabat doma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dhahabat doma, telah hilang rasa haus, dahaga. Ya, wa batalatil uruq, dan telah basah urat-urat, ya, leher ini, ya. Wasabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Baru setelah itu makan yang lain, ya. Karena ketika kita ini masih kering kerongkongan, jangan langsung kasih weci, dikasih apalagi jagung dan lain sebagainya. Itu nanti dinilai beleri Mas Bayu, ya. Kalau masih kering, minum dulu, ya. Nah, begitu ya. Nah, itu diantara sunnah-sunnahnya. Kemudian sebelum berbuka disunahkan berdoa. Ya, orang yang berpuasa itu kalau berdoa sebelum berbuka itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia ini berbuka. Ya, seperti itu. Boleh juga setelah berbuka, kalau memang tadi mungkin lupa, ya, setelah berbuka sebelum kita sholat itu berdoa dulu, ya. Berdoa. Nah, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjaga ya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita lakukan, ya, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka dengan kurma dan lain sebagainya. Kemudian tadi memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, nanti setelah itu kita melaksanakan sunnah lagi. Setelah sholat maghrib nanti kita siap sholat tarawih, ya. Sekali lagi walaupun sunnah tapi fadilahnya sangat besar, ya. Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau perlu kita bikin program, ya. Di samping kita puasa, sholat wajib tadi, tarawih, bisa tarawih tutup 1 bulan penuh, ya. Apalagi, nah terus gini, kalau misalkan tarawih bersama imam itu hendaklah kita ini sampai selesai, ya. Jadi kalau misalkan imamnya witir, ya sampai selesai imamnya witir, maka dia akan dicatat orang yang sholat sepanjang malam, ya. Nanti perkara kita pulang mau sholat sunnah lagi, boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa, ya. Kita sholat tarawih, kita witir bersama imam, kemudian kita pulang, ya. Mungkin kita mau ngaji, nanti kita ingin sholat lagi karena belum ngantuk dan lain sebagainya. Atau nanti setelah bangun tidur kita sholat tarawih lagi, sholat malam lagi, tahajud, boleh, enggak apa-apa. Tapi enggak boleh sholat witir lagi, tidak ada, ya, 2 witir dalam satu malam, ya, seperti itu. Nah, yang harus dihindari apa tadi? Pendengaran kita sudah tidak usah dengar yang gosip-gosip, mata kita, mulut kita, ya, kita jaga, ya, seperti itu. Bagus untuk baca Quran, berzikir, berdoa, istighfar, bersolawat, ya, begitu.